pengakuan bahwa Palestina itu harus merdeka atau dinyatakan sebagai sebuah negara merdeka tidak akan membuat perdamaian. Karena sebelumnya Israel sama Palestina sudah berdamai. Shalom God Lovers, senang sekali saya Erwan Nenggolan kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat dan penting, pengakuan Palestina, jalan perdamaian atau risiko konflik baru. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung puluhan tahun dan banyak keputusan internasional baru, termasuk deklarasi New York dan pengakuan unilateral beberapa negara. Menimbulkan pertanyaan besar, apakah langkah-langkah ini akan membawa perdamaian atau malah sebaliknya justru memperpanjang konflik? Bersama kita hadir Ibu Monique Rickers, mantan wartawan, hamba Tuhan, dan pemilik channel YouTube Fakta Israel, yang selama ini mengamati dan menganalisa dinamika konflik Israel-Palestina secara mendalam melalui pengalaman jurnalistik dan perspektif iman. Salam Ibu Monique. Shalom. Selamat datang di Diaspora TV. Terima kasih. Dan terima kasih sudah hadir untuk diskusi. Dan sebelum kita diskusi, mari kita buka dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini dan kami akan berbincang-bincang. Berkati hamba-Mu Ibu Monique yang menjadi narasumber, berkati hamba sebagai host, dan juga berkati tim kru dan juga peralatan yang kami gunakan, bahkan juga pemirsa yang menyaksikan Diaspora TV ini. Terima kasih Bapak, kami taruh acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang mengerti situasi Palestina dan pentingnya perdamaian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan episode Diaspora TV berikutnya. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Bu Monique, kita tahu bahwa dalam melihat kondisi warga Gaza saat ini yang menderita seperti ini, seharusnya kita juga menyadari dan mengakui secara terbuka bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, yang menelan korban jiwa 1.200 bagi Israel, dan belum termasuk juga menimbulkan penyanderaan yang hingga kini belum selesai. Ya. Jatuhnya puluhan ribu jiwa di Gaza dan hancurnya wilayah tersebut itu juga tidak dapat dilepaskan dari strategi Hamas yang menggunakan warga Gaza sebagai tameng dan juga alat politik. Dan tidak bisa diabaikan pula peran dukungan Iran dan Qatar terhadap Hamas yang membuat konflik ini semakin rumit. Bu Monique, bagaimana kondisi penduduk Gaza saat ini terkait krisis pangan, air bersih, obat-obatan, dan juga risiko dari penduduk Gaza terusir dari tanah mereka setelah lebih dari 1 tahun konflik? Bagaimana menurut Ibu? Ya, per Oktober 2025 ini kita sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Dan mungkin hanya Israel satu-satunya negara yang sedang berperang saat ini. Saat ini. Tetapi memberikan makanan buat musuhnya. Oh. Misal Bapak Ibu bisa lihat ketika Rusia menyerang Ukraina, apakah Rusia kasih makan? Ya, tidak pernah. Kepada Ukraina? Tidak. Enggak. Tidak sama sekali. Ketika Rusia menyerang Ukraina, Rusia juga tidak memerintahkan evakuasi kepada warga Ukraina. Namun Israel memerintahkan evakuasi kepada warga Gaza. Kenapa? Karena memang sasaran Israel itu adalah teroris Hamas, teroris jihad Islam. Teroris yang ada di Gaza. Jadi kalau dipisahkan antara teroris dan warga Gaza, sebetulnya bagus, jelas musuhnya. Sekarang ini musuh Israel itu berbaju sipil.
Jadi susah dibedakan. Sementara kalau Israel jelas datang ke Gaza dengan baju Seragam. IDF, Ya. seragam IDF, seragam tentara. Tentara. Jadi jelas musuhnya, gitu ya. Ya. Nah, sejauh ini Israel dan Amerika bersama-sama membentuk sebuah yayasan kemanusiaan untuk Gaza. Yayasan kemanusiaan Gaza. Gaza. Artinya jelas skalanya hanya di Gaza. Iya, iya. Bukan untuk negara lain, gitu ya. Sejak dibentuk Mei 2025, jadi baru nih Pak. Iya. Sejak Mei 2025 itu sudah memberikan bantuan kemanusiaan 160 juta lebih paket makanan. Oke. Karena yang dibutuhkan makanan. Iya, iya. Kalau dikasih uang mereka nggak bisa beli. Betul. Nggak ada bisa. Ada pasar. Ada pasar di Gaza. Karena apa? Bantuan kemanusiaan itu dulu ya di masa Hamas yang mengatur. Iya. Dijual ke orang Gaza Iya. dan kemudian dijual lagi. Harusnya gratis. Makanya dibikin mekanisme supaya yang mengatur ini jelas. Diberikan kepada orang yang memang berhak, yakni warga sipil. Tepat sasaran lah ya. Tepat sasaran. Betul. Jadi sebetulnya kalau kita mau menganalisa situasi kemanusiaan yang di Gaza saat ini, Israel adalah musuh yang baik buat warga Gaza. Karena ngasih makan gitu loh Pak. Ya. Kalau Israelnya jahat, ya ngapain dikasih makan? Iya. Nah, bulan lalu, bulan Agustus, Bapak Ibu semua, Kementerian Keuangan Israel memberikan 50 juta dolar. Oh, kepada? Untuk bantuan kemanusiaan ini. 50 juta dolar. Iya, Amerika ngasih berapa? 30 juta dolar, lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Jadi maksudnya gini loh, kalau saya jadi Israel, saya mungkin nggak akan ngasih uang, nggak akan ngasih makan. Iya, betul. Ya sebagai seorang ibu, lah ini masih ada 20 orang sandera hidup yang ditawan sampai hari ini. Kasian kan gitu loh. Ini orang lain kita kasih makan. Ya, terus sandranya dikasih makan nggak? Iya. Sandranya sampai kurus kering gitu. Mengkhawatirkan juga bagi pemerintahan Kondisinya Israel. tidak baik-baik saja. Jadi memang dari sisi kemanusiaan kita harus lihat dari dua sisi. Sisi Israel kan manusia juga. Israel bukan manusia super gitu ya. Dia butuh makan juga. Dia bisa mati juga kalau diteror. Nah itu ya menurut saya kadang-kadang orang tuh hanya melihat kok kasihan ya Palestina. Saya juga kasihan Palestina karena apa? Palestina itu tersandera oleh teroris Hamas yang adalah Pemdanya gitu ya. Pemerintah daerah di Gaza. Bayangin aja kalau Bapak Ibu punya Pemda seperti itu, yang mengerikan seperti itu, pasti akan terjadi penolakan. Iya betul. Pemerintah Indonesia beberapa kali mengirimkan atau menyalurkan bantuan gitu ya, dan ada kabar bahwa relawan Indonesia yang coba masuk langsung ke Gaza. Menurut Bu Monik, seberapa efektif bantuan ini dan bagaimana peran masyarakat sipil Indonesia dalam aksi kemanusiaan seperti ini? Kalau saya pribadi, pemerintah Indonesia atau orang per orang, individu per individu, yayasan per yayasan mau memberikan donasi, terserah aja. Itu kan hak, gitu ya. Sama juga kalau ada orang Indonesia yang mau menolong korban teroris Palestina, tentu bisa, boleh-boleh saja. Tapi logikanya sekarang begini, negara-negara Arab tetangga Gaza, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, itu juga kan membantu. Betul. Kalau kita kasih bahan makanan, tentu karena jarak yang jauh, harus dipastikan bahwa ketika sampai di Gaza, bahan makanan kita nggak basi dong. Jangan sampai nanti ada keracunan makanan asal Indonesia. Nih kita makan siang gratis aja, masih ada bolong-bolongnya ya kan, yang menyebabkan keracunan gitu. Atau kalau kita mau kasih bahan makanan, bahan kaleng, bahan makanan yang
siap pakai ke Iya, sana. Itu kan semua juga ada kadaluarsanya gitu loh. Kita nggak mungkin kan kirim barang sesuatu, ya menurut saya lebih baik udahlah negara tetangganya aja yang bantu. Indonesia bantu dengan cara serukan pembebasan sandera. Supaya perang segera berhenti. Itu yang paling efektif. Karena Indonesia ini adalah negara paling banyak jumlah populasi Islam. Pasti didengar dong sama Palestina. Iya, betul. Ya, selain itu puluhan warga Israel masih disandera ya Bu oleh Hamas. Termasuk beberapa jenazah yang masih belum dikembalikan. Betul. Bagaimana Ibu Monik menilai situasi ini dan apa dampaknya terhadap proses perdamaian? Sudah sering dikatakan oleh Israel, dari sisi Israel ya, bahwa perang ini akan berakhir jika sandera dibebaskan. Jadi tidak ada kepentingan Israel apapun selain sandera itu lepas dulu. Nah, masalahnya semua yang sudah berusaha untuk menegosiasikan pembebasan sandera selalu alot. Mesir tidak didengar oleh Hamas. Qatar yang mengklaim diri sebagai mediator, kok heran saya kok tidak mampu membujuk Hamas. Jangan-jangan Qatar ini adalah godfather-nya Hamas. Gitu ya. Karena saya yakin kalau Qatar menekan Hamas pasti dibebaskan sandranya. Cuma kenapa bisa si Hamas ini betul-betul kuat tidak mau membebaskan sandera? Ibaratnya dia tega 2 juta orang terlunta-lunta gitu ya, menjadi korban untuk 20 orang Israel. Israel hanya minta dibebaskan lalu 20 sandera yang hidup ya. Kita bicara nih orang hidup yang prioritas ya. Kan sisanya dari 48 berarti 28 orang ini dalam bentuk jenazah. Dan jenazahnya juga ada yang kemungkinan sudah dimakamkan, ada kemungkinan juga sudah tidak jelas di mana keberadaannya. Karena kondisi saat ini bisa jadi ada di terowongan, tapi terowongannya sudah diledakkan oleh IDF, tentara Israel. Jadi memang kalau dari sisi saya pribadi, saya berharap negara-negara seperti Qatar itulah yang menekan Hamas. Karena Amerika ternyata nggak didengar. Nah, dan juga Hamas ini kan sekarang adanya di Qatar. Bermukimnya di Qatar, tempat amannya di Qatar. Makanya Israel juga menyerang Qatar. Sekarang gini, ada maling masuk ke rumah saya. Lalu malingnya ngumpet di rumah berlindung Pak Erwan. Pak Erwan berarti bersekongkol dong dengan si maling itu. Kalau saya nggak mau menyerahkan. Kalau Bapak tidak menyerahkan si maling. Dan saya berhak melaporkan Bapak sebagai sekongkolan dengan maling itu. Benar nggak Pak? Betul. Kan logikanya kayak gitu. Ini Hamas teroris. Lalu terorisnya sembunyi di Qatar. Qatar harusnya kasih tahu dong ke Israel. Nih lokasinya di sini, di sini. Eliminasi. Betul. Ngapain kita belain teroris? Udah jelas kok rekam jejaknya seperti apa. Itu kalau sayangnya saya bukan Perdana Menteri Israel ya. Kalau saya Perdana Menteri Israel itu yang saya lakukan gitu loh. Dari sisi Israel, ya Bu, mengapa mereka masih melanjutkan operasi militer besar-besaran di Gaza yang sudah kita tahu udah hancur lebur gitu? Apa kira-kira tujuan strategisnya, Bu? Jadi Israel selama hampir 2 tahun ini itu menyerangnya di jalur Gaza. Untuk pertama kalinya Israel masuk ke kota Gaza itu pada 15 September 2025. Jadi baru.
Iya. 15 September 2025 jam 9.45 pagi. Oke. Dan ini diumumkan lebih dulu supaya warga bisa evakuasi. Evakuasi supaya nggak ada korban warga. Supaya tidak ada korban. Jadi sampai hari ini sekitar 3 sampai hari ini tuh dalam arti kita nih sekarang akhir September itu hampir sekitar 370.000 orang sudah terevakuasi. Gitu ya, mungkin akan bertambah nih ketika Bapak Ibu menonton tayangan ini, mungkin bisa jadi sudah 1 juta orang yang dievakuasi dari kota Gaza. Jadi kota Gaza, jalur Gaza, kotanya namanya Kota Gaza. Kota Gaza. Daerahnya, wilayahnya yang luasnya 10 km kali 40 km itu jalur Gaza. Oke. Nah, untuk masuk ke kota Gaza, ini kota Gaza ini Bapak Ibu jangan menganggap Gaza itu adalah tenda-tenda pengungsi. Tidak, ini bangunan tinggi, apartemen tinggi, kota seperti Jakarta. Bedanya lebih kecil. Mereka juga ada kawasan namanya Rimal, itu seperti mentengnya Jakarta. Oh, I see. Oke. Jadi ada restoran, ada kafe, ada salon, ada showroom mobil. Nah, untuk masuk ke situ, karena ini perkotaan, tentu perang kota itu jauh lebih sulit daripada perang di kawasan, misalnya kawasan-kawasan urban lainnya Misalnya kalau di hutan mungkin atau di daerah Lebanon Selatan itu ada pegunungan batu dan sebagainya. Ini kota, jadi kemungkinan warga sipil ketemu dengan IDF itu lebih banyak. Karena itulah mereka harus dievakuasi. Dan untuk masuk ke kota Gaza, IDF itu dikerahkan 130.000 pasukan cadangan. Bayangin. Orang Israel, Bapak Ibu, tidak ingin berperang. Tapi terpaksa. Karena apa? Beban moral mereka untuk mencari yang 20 orang ini. Kalau mereka stop, kita nggak mau kirim pasukan ke Gaza. 20 orang ini bisa akan ngomel juga ke Netanyahu. Kenapa anak saya tidak dibela? Kenapa anak saya tidak dikeluarkan? Dan menjadi citra buruk juga buat dan pemerintahan. Bagi dunia, mungkin Israel dalam keadaan sebetulnya senang Israel berhenti berperang. Yang senang siapa? Hamasnya. Karena dia memang jadinya menang. Sandra masih tetap ada di tangan mereka dan Israel akhirnya stop menghabisi Hamas. Baik Bu Monik, sekarang kita berpindah topik. Kita diskusikan mengenai New York Declaration. Declaration New York Apa arti dari New York Declaration yang disahkan oleh PBB tanggal 12 September 2025 yang lalu? Dan siapa yang menjadi inisiatornya ini? Terus apakah kondisi Gaza yang hancur total menjadi latar belakang munculnya deklarasi ini kira-kira Bu? Jadi inisiator dari deklarasi New York itu adalah Prancis. Dan ada juga Arab Saudi. Nah, mereka mencanangkan ini sebetulnya balik lagi ke Juli 2025. Dan digagas untuk bagaimana caranya supaya perang di Gaza itu selesai. Sebetulnya inisiatifnya menurut saya bagus. Bagus dalam konteks begini Bapak Ibu. Isi deklarasi New York ini yang disetujui 142 negara, 10 negara menolak, 12 negara abstain. Nah, 10 negara yang menolak tentu saja ada Israel, Amerika dan negara-negara Pasifik yang kecil-kecil Nah, isi deklarasi New York pertama adanya gencatan senjata dan pelucutan senjata Hamas. Jadi positif. Hamas harus dilucuti senjatanya. Masalahnya senjatanya itu dilucutinya sama otoritas Palestina yang adalah Fatah. Fatah ini punya milisi bersenjata juga. Ngerti kan Pak maksudnya? Dari tangan Hamas dikasihnya ke Fatah. Ya sama aja dong. Sama aja, tukar baju. Jadi pusat
militer terorisnya pindah aja gitu loh. Lain halnya kalau demilitarisasi Hamas diserahkan ke Amerika atau ke Arab Saudi misalnya, yang nggak berperang dengan Israel. Kalau nggak mau ke Israel ya, ya udah silakan kasihlah ke Uni Emirat Arab misalnya. Betul, gitu ya. Terus yang kedua ini juga sebetulnya positif adalah Hamas harus diakhiri kekuasaannya di Gaza. Positif kan? Positif, betul. Artinya mau nggak mau, ya emang dia udah tidak punya kekuatan militer, tidak punya kekuatan politik, habis. Sebetulnya positif. Tapi lagi-lagi Hamas ini tidak mau menyerahkan senjata. Jadi begitu deklarasi keluar, ternyata mereka tidak mau. Tidak mau mengikuti isi deklarasi New York ini. Kemudian ada isi deklarasi New York juga adalah bagaimana rekonstruksi Gaza ini dilakukan oleh Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Sementara Amerika kan maunya kan Amerika yang membuat Gaza Riviera itu, mengubah Gaza menjadi sebuah kawasan turisme, kawasan bisnis dan sebagainya. Seperti Hong Kongnya Timur Tengah atau seperti Dubai, yang betul-betul kecil tapi beautiful yang seperti itu. Nah, untuk rekonstruksi nggak masalah juga kalau mau dihandle oleh Liga Arab atau OKI, itu kalau saya. Tapi kenapa Israel tidak mau? Karena memang Israel tahu bahwa Liga Arab, OKI itu nggak bakal didengerin sama si Hamas. Retorika sudah sering dilakukan. Setiap kali ada konferensi Liga Arab, setiap kali ada konferensi organisasi kerjasama negara-negara Islam di mana Indonesia ikut bergabung, kan yang ada hanya pernyataan, retorika saja. Nggak pernah benar-benar ada sesuatu yang gebrakan sehingga Palestina ini jadi takut gitu. Sesuatu decision absolut sehingga harus diikuti oleh keputusan yang memang membuat mereka tuh nggak bisa berkutik. Nggak ada Pak. Hanya jadi ini retorika. Makanya udah sampai berapa lama nih pernyataan demi pernyataan, bahkan Trump pun yang bilang akan membuat neraka Gaza, nggak ditakuti kan sama Hamas. Dalam hal ini mereka tetap pasang badan gitu loh, untuk mempertahankan kekuasaannya di Gaza. Udah menurut Hamas mungkin ya udahlah, kita udah terlanjur basah. Iya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali emang kita semua ini pemimpinnya mati, nggak akan ada lagi yang baru. Tapi nggak kayak gitu, milisi-milisinya masih banyak. Dan kelompok teroris di Gaza itu bukan hanya Hamas loh. Ada 7 organisasi teror termasuk Hamas. Jadi Hamas yang salah satunya dan dia yang menang pemilu gitu. Yang di backup atau yang di backing sama Iran itu Hamas dan Jihad Islam. Jadi kalau Hamas yang nggak ada, bisa-bisa Jihad Islam yang berkuasa. Yang adalah artinya Sami Mawon. Komplikasi juga situasinya. Sangat kompleks, situasi ini sangat kompleks. Ya, bagaimana Israel menilai deklarasi ini terkait prospek perdamaian dan keamanan warganya? Menurut Ibu Monik, apakah deklarasi ini masih realistis untuk diterapkan di lapangan akhir-akhir ini? Nah, menyikapi deklarasi New York, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minta 5 hal ya. Pemulangan sandera, pelucutan senjata, dan seluruh Gaza itu keamanannya itu di tangan Israel. Jadi mungkin pemerintahan administrasi itu bolehlah di tangan otoritas Palestina. Tapi keamanan, security reasonnya harus di tangan Israel. Soalnya kalau tidak di tangan Israel emang berbahaya sih. Memang berbahaya karena apa? Orang-orang dari Gaza itu bisa keluar masuk ke perbatasan Israel dong kalau nggak dijaga oleh tentara Israel. Karena CS kan, sama-sama Palestina nih yang jaga, bedanya Fatah misalnya. Nah jadi memang permintaan dari Netanyahu ini ya jelas pasti tidak akan diterima
oleh Hamas. Oleh otoritas Palestina mungkin diterima karena mereka dapat daerah untuk dikuasai, yakni Gaza. Waktu itu kan otoritas Palestina, Fatah, kalah pemilu 2006. Jadi mereka tersingkir dari Gaza. Oke. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, salah satu poin penting dalam deklarasi ini adalah agar pemerintahan Hamas di Gaza dihentikan dan kendalinya diserahkan kepada otoritas Palestina di Gaza gitu ya. Mengapa komunitas internasional mengambil sikap ini dan bagaimana implikasinya terhadap dinamika politik internal Palestina? Jadi dunia internasional itu sebetulnya tahu ya Hamas itu teroris. Masalahnya mereka nggak ngakuin. Harusnya mereka mengakui bahwa Hamas adalah teroris. Dan kita tidak bernegosiasi dengan teroris. Iya. Harusnya kan gitu. Harusnya gitu, betul. Tapi yang terjadi malah kebalik. Sekarang malah teroris dikasih kado. Kadonya apa? Pengakuan bahwa Palestina harus jadi negara. Sebelum Hamas ini mengeluarkan Sandra, harusnya jangan ada pengakuan-pengakuan macam-macam. Iya. Supaya apa? Ya inilah supaya si Hamas tahu bahwa kamu itu tidak didengar loh. Kami tidak meresponi sikap seperti ini gitu loh, sikap teror seperti ini. Bayangin dengan apa yang terjadi pada Israel ya. Israel menjadi korban terorisme, namun si pelaku terornya itu tidak dihukum. Baik secara politik maupun secara undang-undang internasional lah misalnya. Berarti tidak boleh hukum internasional. Artinya ini bisa jadi contoh buruk bagi organisasi teror di mana-mana. Mereka bisa melakukan hal yang dilakukan Hamas. Meniru cara Hamas. Untuk merebut kekuasaan misalnya di Filipina. Teroris-teroris di Mindanao bisa-bisa menculik lalu menuntut ke dunia internasional untuk memberikan kemerdekaan kepada Mindanao Selatan misalnya. Iya. Jadi dunia dalam hal ini memang sudah sangat salah. Kenapa salah? Karena berpihaknya pada teroris, pelaku teroris, bukan pada korban teroris tersebut. Iya. Itu yang menurut saya paling, ya mungkin karena akhir zaman ya Pak. Yang benar dibilang salah, kan? Yang salah dibilang benar. Iya betul. Udah mengerikan. Ya, baik Bu Monik, dengan adanya berbagai deklarasi dan juga pengakuan terhadap negara Palestina, ya. Mari kita lihat aspek legal dan juga kriteria sebuah negara menurut hukum internasional. Baru-baru ini beberapa negara besar seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Portugal itu mengakui Palestina sebagai negara merdeka maksudnya. Menurut Ibu Monik, apakah pengakuan ini memperkuat prospek perdamaian atau justru berisiko mendorong konflik dan kekerasan mengingat sandera dari serangan 7 Oktober belum terselesaikan? Jadi pengakuan bahwa Palestina itu harus merdeka atau perlu dinyatakan sebagai sebuah negara merdeka, ini tidak akan membuat perdamaian. Kenapa tidak akan membuat perdamaian? Karena sebelumnya Israel sama Palestina sudah berdamai tahun 1993 dengan jabat tangan Oslo. Dari kesepakatan Oslo, kemudian Israel kan menyerahkan wilayah. Tahun 1994 Nobel perdamaian diberikan kepada pemimpin PLO Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, dan Shimon Peres sebagai Menlu atau sebagai presiden, saya lupa. Nah, intinya adalah sekarang dunia mau memberikan kemerdekaan. Syarat dari hukum internasional Konvensi Montevideo tahun 1993 harus ada wilayah.
Wilayahnya di mana? Itu aja kan? Iya. Wilayahnya nggak jelas, Pak. I see. Karena apa? Karena Israel yang kasih tanah buat Palestina. Yudea dan Samaria dikasih. Tahun 1993, tahun 2005 dikasih Gaza. Berarti kan bukan tanah mereka. Secara sejarah juga mereka nggak punya tanah bekas kerajaan Palestina. Atau ada nggak sih pulau Palestina? Nggak ada. Ada nggak wilayah yang disebut sebagai Palestina? Nggak ada juga. Ada daerah namanya Yudea, diganti namanya menjadi Palestina oleh Kaisar Hadrian tahun 135 Masehi. Jadi bukan daerah yang dari dulu disebut wilayah Palestina, nggak ada. Jadi memang pengakuan negara-negara yang sesungguhnya itu adalah negara-negara mayoritas Kristen ya. Sangat disayangkan. Ini negara mayoritas Kristen, apa nggak baca Alkitab? Sejarah ya. Sejarah ya nggak sih? Alkitab, betul. Nah ini juga penting buat Bapak Ibu semua nih, orang Kristen di Indonesia. Kita harus baca Alkitab juga. Alkitab itu kan buku sejarah. Tapi juga Alkitab ini adalah nubuat yang belum tergenapi. Makanya dengan sinyalemen kayak begini, ini udah jelas banget. Bisa dibilang ini sudah semakin dekat dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Siap-siap kita ya. Dan yang menarik juga yang perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Sebelum ini, sebelum pengakuan negara-negara, September 2025 di sidang Majelis Umum PBB ke-80, 80 ini 80 tahun ya, jadi PBB sudah ada 80 tahun. Sebelumnya itu udah ada 149 negara yang mengakui Palestina merdeka per Juli 2025. Tapi apa dampaknya? Nggak ada juga kan? Hanya ngaku pengakuan, tapi ya gimana mau bikin negara? Pakai negara orang nggak bisa. Ya, menyambut pengakuan negara-negara besar tadi, ya, juru bicara Hamas menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina harus disertai langkah-langkah praktis. Yang pertama menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Yang kedua mendesak PBB dan lembaga internasional menghentikan kerjasama dengan Israel. Yang ketiga, mendorong Israel dijatuhi sanksi dan membawa pemimpinnya ke pengadilan atas dugaan kejahatan kemanusiaan. Apa pendapat Ibu Monik terkait tuntutan Hamas itu? Apakah tuntutan itu memperkuat prospek perdamaian atau justru menambah ketegangan? Nah, ini menarik ya, karena kenapa tiba-tiba si Hamas ini mau menuntut Yerusalem sebagai ibu kota? Nggak bisa dong. Tidak ada dalam sejarah Yerusalem itu menjadi ibu kota kekhalifahan Islam. Nggak pernah ada. Adanya di mana? Madinah, Damaskus, Baghdad, Kairo. Terakhir Konstantinopel. Itu kan ibu kota kerajaan Romawi Kristen. Nah, nggak pernah ada. Jadi kerajaan Palestina emangnya ada ibu kotanya Yerusalem? Nggak ada juga. Adanya ya kerajaan Israel. Ibu kotanya baru Yerusalem. Raja Daud lah yang memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. Iya kan? Dan jelas sekali juga bahwa Yerusalem ini memang kota yang dipilih Tuhan sejak semula. Sejak kapan? Sejak Abraham diperintahkan mengorbankan anak janji Ishak ke Gunung Moria. Gunung Moria adanya di mana? Di Yerusalem. Jadi udah sejak awal udah ada destiny yang Tuhan tuju gitu ya. Tetapkan inilah tempat di mana tahta Tuhan akan ada di situ. Makanya gak heran dengan pengakuan Hamas ini yang menuntut Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Ini akan menambah problem baru
Karena apa? Jangan-jangan nanti negara-negara yang sekarang ini mendukung kemerdekaan Palestina akan ikut-ikutan menuntut Yerusalem juga sebagai ibu kota Palestina. Gitu ya. Kan selama ini mereka hanya ngomong menuntut kemerdekaan Palestina. Tapi kalau ditanya ibu kotanya apa? Iya. Jangan-jangan mereka akan oke, sekarang kita tetapkan yuk ibu kotanya Yerusalem. Nah, ini akan sesuai dengan yang namanya perang Yerusalem. Yang dinubuatkan di dalam Alkitab Bapak Ibu semua. Kita bisa baca dari Sakaria 14 ayat 2. Dikatakan di sini, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Sakaria 14 ayat 3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Kalau saya baca ayat ini, saya jadi tenang. Silakan aja kalau bangsa-bangsa mau ngambil Yerusalem. Tuhan kok yang akan datang berperang, bukan IDF, bukan Amerika. Benar nggak Bapak Ibu? Ayatnya kan ngomongnya kayak gitu. Jadi semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Karena apa? Ya Hamas mau ibu kotanya Yerusalem. Gimana caranya dapat Yerusalem kalau nggak direbut? Karena Israel pasti nggak akan melepaskan kota itu. Gitu. Namun kita harus tenang. Kenapa? Baca di Sakaria 14 ayat 3. Tuhan yang akan berperang. Caranya gimana? Dan tunggu saatnya. Firman Tuhan ya dan amin. Ya betul. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi saya melihat apa yang terjadi di dunia mengonfirmasi Alkitab itu benar. Itulah kekuatan iman Kristen. Jadi kita nggak usah galau, nggak usah takut. Takut berbuat dosa, tapi bukan takut pada akhir zaman. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya suatu negara itu harus mempunyai 4 unsur. Yang pertama penduduk tetap, kedua wilayah yang ditetapkan, kemudian pemerintahan yang berdaulat, serta kapasitas untuk menjalin hubungan internasional. Pertama mohon Ibu jelaskan mengenai kriteria tersebut. Lalu menurut Ibu, jika pendirian negara Palestina dilanjutkan sebagaimana dinyatakan dalam New York Declaration tersebut, apakah Palestina memenuhi kriteria seperti apa yang disyaratkan dan tantangan apa yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan deklarasi tersebut? Kalau dilihat dari sisi Konvensi Montevideo, tentu syaratnya tidak terpenuhi. Karena syaratnya punya tanah. Sementara Palestina tanahnya dikasih dari Israel. Kita hanya perlu lihat sejarah. Sejarahnya jelas. Tanah yang akan menjadi wilayah Palestina itu adalah Yudea dan Samaria. Dan Gaza. Yudea, Samaria, Gaza itu ada di Alkitab kita semua. Jadi kalau kita bicara soal tantangan dari pembentukan negara Palestina, kira-kira nih ke depan anak cucu kita semua nih Bapak Ibu, percaya nggak sama Alkitab? Alkitab nulis tentang Yudea atau Yehuda. Kerajaan Israel Selatan disebut Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Yudea dan Samaria, tempat begitu banyak cerita tentang Yesus. Terus sekarang realita modernnya itu jadi negara Palestina. Bisa-bisa anak cucu kita melihat Alkitab, mereka akan bilang, nih antara kenyataan dengan firman Tuhan beda jauh nih. Jadi Alkitab bukan otoritas tertinggi lagi dalam hidup kita karena tidak sesuai dengan apa yang ditulis di dalamnya. Jadi iman kita bahkan jadi bisa-bisa orang meragukan gitu ya isi Alkitab. Karena realitanya berbeda. Terus yang kedua, syarat dari Konvensi Montevideo adalah penduduk harus punya penduduk. Masalahnya semua warga Palestina saat ini setengahnya itu dianggap sebagai pengungsi.
Artinya bukan penduduk tetap daerah itu. Inilah cara Tuhan mempermalukan mereka. Iya. Kenapa saya bilang cara Tuhan mempermalukan? Jika saja mereka dari dulu mengakui bahwa tanah ini memang tanah saya ini tinggal di sini loh, turun-temurun loh, gitu ya. Maka akan mudah membuat mereka sebagai satu negara karena mereka penduduk tetap. Betul. Turun-temurun sudah ada di situ. Iya. Tapi ini tidak, Bapak Ibu. Mereka selalu mengklaim diri mereka sebagai pengungsi. Mereka selalu mengklaim diri mereka adalah orang yang terusir dari wilayah Israel sekarang. Jadi, kamu bukan penduduk di situ, ya berarti kamu juga bukan warga negara tetap. Palestina harusnya. Iya. Kamu harusnya jadi warga negara Israel dong. Sama seperti dengan 2 juta orang Arab Israel yang notabene adalah orang Palestina, tapi memilih menjadi warga negara Israel. I see. Yang ketiga, harus ada pemerintahan yang efektif. Iya. Saat ini pemerintahan terbagi 2. Musuhan pula dua-duanya. Fatah memusuhi Hamas, Hamas juga memusuhi Fatah. Sampai hari ini September 2025 Bapak Ibu sudah 20 tahun Presiden Palestina Mahmud Abbas berkuasa. Tidak ada pemilu. Kenapa? Karena dia takut kalau pemilu terjadi dia kalah. Yang menang adalah Hamas. Jadi persaingannya ini udah bukan persaingan sehat. Yang satu menggunakan kekerasan, yang satu juga Fatah juga menggunakan kekerasan. Bentrokan antar mereka juga terjadi. Orang Fatah di Gaza itu dipersekusi Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir Hamas itu malaikat yang baik. Enggak. Sesama Palestina aja beda latar belakang politik. Dipersekusi. Ketika Hamas merebut kekuasaan dari Fatah tahun 2006 di Gaza, orang-orang Fatah itu tewas dibunuh. Coba. Di kantornya Hamas, orang-orang itu dibuang dari lantai atas. Itu cara mereka horornya ya. Karena apa? Itu secara publik kan. Jadi orang tahu gitu loh. Ini ngeri banget. Iya. Nah, itulah pemerintahan yang efektif tidak ada di Palestina. Karena itulah Cina coba mendamaikan. Menjadi mediator supaya Hamas sama Fatah rukun. Sampai hari ini nggak rukun-rukun. Gitu. Ya, dengan begitu bagaimana untuk membentuk negara. Sekarang aja udah beda, ya kan? Fatah mungkin terima, oke, kita mau ibu kotanya Yerusalem Timur misalnya. Hamas maunya seluruh Yerusalem. Itu aja udah nggak bisa disatukan pendapatnya. Amerika Serikat menolak pengakuan negara Palestina dengan alasan otoritas Palestina dan PLO itu belum mematuhi komitmen perjanjian Oslo. Apa pendapat Ibu mengenai hal ini? Dan apakah Israel juga menepati semua komitmen yang ada dalam perjanjian Oslo? Jadi gini, Oslo itu terjadi dengan harapan utopia dari Israel. Kenapa saya sebut utopia? Karena mereka menganggap dengan memberikan wilayah maka akan terjadi perdamaian. Dengan kita keluar dari sebuah wilayah, maka musuh kita akan menilai Israel itu baik. Itu salah banget. Nggak ada yang menganggap Israel baik dengan kasih tanah. Logikanya aja. Hezbollah adanya di Lebanon. Apakah Israel menjajah Lebanon? Enggak kan? Betul. Tapi Hezbollah sejak 8 Oktober membombardir Israel dengan rudal, roket, drone. Houthi, pemberontak di Yaman, teroris, pemberontak terhadap pemerintahan yang sah di Yaman, teroris bagi Israel.
Ini kan juga Yaman nggak dijajah sama Israel. Tidak dikuasai, tapi mereka juga meneror Israel. Nah, Israel kasih tanah. Sekarang kelompok teroris yang ada di tepi barat atau Yudea dan Samaria juga ada Bapak Ibu. Bukan berarti kawasan itu jadi kawasan yang damai, tidak. Pelaku penembakan, pelaku penabrakan dengan sengaja, karaming ya, lalu pembakaran ladang dan sebagainya. Ini problem yang dihadapi keseharian orang-orang Yahudi yang tinggal di Yudea dan Samaria. Karena bertetangga dengan orang yang mau membunuh mereka. Jadi problem dari kesepakatan Oslo adalah tidak berhasilnya otoritas Palestina menghentikan terorisme. Oslo ada karena apa? Harapannya tidak terjadi lagi teror. Ternyata setelah itu, setelah tahun 1993, yang terjadi adalah intifada yang kedua. Intifada kedua 2000 sampai 2005. Bahkan setelah Oslo tahun 1993, teror sangat meningkat di tahun 1995 sampai 1996. Itu di eranya Yasser Arafat. Kenapa ini terjadi? Karena memang Tuhan sudah berkata tidak boleh membagi tanahku. Israel itu dipinjemin doang loh. Itu tanah Tuhan. Kita hormati Tuhan. Ketika kita tidak menghormati Tuhan, Tuhan yang bertindak. Itulah kesalahan Israel. Kita bisa lihat ayatnya di Yoel 3 ayat 2, Bapak Ibu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ini adanya di Yerusalem, disebut juga lembah Kidron ya. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Jadi itu bukan tanahnya Netanyahu, bukan tanahnya bangsa Israel. Itu tanah Tuhan. Terus bangsa-bangsa bagi-bagiin lagi. Tuhan dengan kesepakatan Oslo yang dimediasi oleh Amerika. Israelnya nurut lagi. Udah. Tuhan gak bisa, penjagaan Tuhan ibaratnya saya lepas tangan nih. Kamu memutuskan sendiri sih. Bukan mengikuti aturannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang tanah Israel, memang patokan kita harus Alkitab. Karena pemerintahan itu bisa berganti, dunia politik bisa berubah, tetapi firman Tuhan kekal, gak bisa berubah. Bahkan Tuhan Yesus kan bilang langit dan bumi bisa bisa lenyap. Bisa lenyap. Tapi firman Tuhan gak bisa. Akan ada tetap. Betul. Jadi kita nih sekarang jangan bingung. Kita patokannya pada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Gitu. Kalau kita bingung, berarti kita mempertanyakan firman Tuhan dong. Ini bener gak ya? Itu udah, waduh, ini udah harus apa nih? Dibaptis lagi? Nah, itulah ya. Betul. Nah, menurut Bu Monik, apa implikasi dari pengakuan unilateral Palestina dan resolusi internasional seperti New York Declaration misalnya bagi posisi diplomatik Israel di dunia internasional? Kalau pengakuan bagi Israel ya berarti ya, dampaknya bagi Israel. Kalau Israel menolak, tentu saja mereka akan semakin dibenci di dunia. Itu udah jelas, makin dikucilkan. Tidak ada, mungkin tidak akan ada lagi negara-negara yang mendukung secara lugas. Bahkan kemarin itu ketika Israel mau masuk ke kota Gaza, Uni Eropa juga kan menetapkan sanksi kepada Israel. Namun sekarang Israel memang harus menjadi bangsa di mana ia berpihak pada apa yang Tuhan katakan.
Dia nggak boleh ngikutin dunia apa yang dunia mau, karena itu ada artinya kompromi. Justru Israel dituntut untuk betul-betul melakukan apa yang ada di Alkitab, karena mereka itu adalah bangsa yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi bukan mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa loh, ini dengan Tuhan sendiri. Jadi pilihannya memang berat. Untungnya kita Indonesia bukan bangsa Israel gitu ya. Karena berat banget loh jadi bangsa Israel. Berat banget. Bersyukur Bapak Ibu bangsa Indonesia loh. Soalnya kalau jadi bangsa Israel, bayangin siap nggak dibenci seluruh dunia? Tekanan dunia internasional belum tentu siap, belum tentu siap. Bahkan juga banyak orang mungkin akan mundur dari iman kalau diperhadapkan dengan kondisi yang kayak begini. Mereka pikir, gila, saya nggak mau saya nggak siap, bisnis saya gimana, betul. Gitu kan? Betul. Saya nggak siap di cancel culture seperti sekarang ini, ditolak karena saya pro Israel, mendukung kebenaran. Tapi ya itulah, Tuhan kan. Tuhan kita sudah tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. Namun juga Tuhan jelas tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Betul. Bu Monik, high level conference seperti sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto telah berpidato di tanggal 23 September. Beliau menekankan pentingnya solusi dua negara, two state solution, menghentikan perang di Gaza serta jaminan keamanan Israel. Dia juga menyatakan kembali bahwa Indonesia akan mengakui negara Israel dan begitu juga Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gitu. Sekaligus mendukung jaminan keamanan bagi Israel. Bagaimana Ibu Monik menilai dinamika perdebatan ini dan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan implikasi sejarah kebijakan bagi prospek perdamaian di Timur Tengah? Iya, kalau dilihat sekarang ini pernyataan Prabowo, menurut saya Presiden Prabowo pertama positif. Karena ini satu-satunya presiden yang mau mengakui Israel secara terbuka gitu ya. Tapi meski dengan ada syarat. Syaratnya apa? Israel harus mengakui Palestina. Seharusnya ditambahin. Palestina akui Israel dong, lebih dulu. Karena Israel kan sudah ngasih tanah. Masalahnya Palestina tidak dituntut untuk mengakui Israel. Pernyataan-pernyataan bahwa pengakuan Palestina sudah merdeka, 149 negara sudah mengakui, itu sebetulnya ditambah lagi dengan negara kita, itu ujung-ujungnya hanya retorika belaka. Tidak ada implementasi yang betul-betul bisa diterapkan. Kalau menurut saya itu. Mengapa tidak bisa diterapkan? Karena yang punya tanah ya Israel gitu loh. Israel belum tentu akan menyerahkan begitu saja, gitu kan. Karena itu bertentangan lagi dengan firman Tuhan. Iya, karena bertentangan lagi dengan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat juga di sini, pernyataan Presiden Prabowo, mengapa saya bilang itu, mohon maaf ya Bapak Presiden kalau saya bilang hanya retorika belaka, karena memang Israel dan Indonesia saat ini ada hubungan perdagangan, ada hubungan ekspor dan impor. Setiap tahun BPS merilis data, barang kita ke Israel berapa, barang Israel masuk ke Indonesia berapa. Ada hubungan turisme, dan seperti banyak orang sudah mengetahui sebagai rahasia umum bagaimana pilot-pilot tempur Indonesia dilatih oleh Israel. Jadi kita tidak secara terbuka mengakui Israel, tapi kita punya hubungan di belakang layar. Pos dan telekomunikasi juga ada. Bapak kalau mau pesan barang dari Tel Aviv dengan alamat di Indonesia pasti nyampe. Gak mungkin gak nyampe. Betul. Bapak mau telepon ke luar negeri pasti bisa. Dengan kode negara Israel. Pasti bisa, tidak diblokir. Beda seperti ketika saya ke Turkmenistan.
Bapak pernah? Dengar. Turkmenistan. Nah, itu Bapak Ibu saya nggak bisa dial langsung ke, waktu itu saya mau dialnya ke Iran. Oh. Padahal itu tetangganya Turkmenistan, Iran. Iya. Dua-duanya negara, bisa dibilang negara Islam. Kan? Betul. Gak bisa langsung. Jadi saya harus ke semacam wartel, minta tolong dial. Saya waktu itu mau telepon KBRI Iran, minta tolong dia dial. Gak bisa dial sendiri. Nggak bisa pencet nomor telepon sendiri. Karena mereka sangat ketakutan warganya berhubungan dengan orang asing. I see. Jadi sangat dibatasi. I see. Jadi tidak semua warga negara bisa berhubungan dengan luar negeri. Itu di Turkmenistan. Saya pergi ke sana tahun 2011. Mungkin sekarang sudah berbeda, mudah-mudahan. Tapi intinya Indonesia tidak se-ekstrim itu. Indonesia punya hubungan dengan Israel. Warga negara Israel bisa masuk ke Indonesia. Asal dalam rombongan mengajukan visa ke kedutaan besar Indonesia terdekat. Bisa di Singapura dan sebagainya. Artinya pernyataan bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Ya bagus, tapi ya retorika juga. Sulit untuk terrealisasi. Terrealisasi susah. Dan dampaknya apa sebetulnya? Kalau Israel tidak mengakui Palestina. Dampaknya apa? Nggak ada, buat Israelnya nggak ada. Tapi buat kita di Indonesia sudah ada kedutaan besar Palestina di sini, ya kan? Presidennya Mahmud Abbas sudah berkuasa 20 tahun. Jadi ya Palestina juga di mata Indonesia sudah eksis. Benar nggak sih? Jadi apalagi gitu loh. Kecuali memang sekarang ini untuk masuk ke Palestina memang harus lewat Israel. Mengajukan visa ke Israel. Tapi memang boleh, silakan ke Palestina. Nah untuk itulah maka banyak juga orang-orang pendukung Palestina yang mau masuk misalnya ya ke tepi barat, ke Yudea dan Samaria. Tidak mau masuk. Tidak mau datang. Kenapa? Karena harus mengajukan visanya ke kedutaan besar Israel. I see. Gitu. Pemerintah kita juga belum pernah kan ada presiden Indonesia atau sekelas menteri secara resmi berkunjung ke Palestina. Kenapa? Ya itu tadi karena mereka nggak mau minta visa ke Israel. Dengan begitu mereka merasa berarti kami mengakui negara Israel dong. Padahal dengan adanya pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon dengan misi UNIFIL, itu Indonesia sudah mengakui kedaulatan Israel. Karena apa? Misi UNIFIL, misi pasukan perdamaian dari PBB syaratnya harus diterima kedua negara yang dijaga. Indonesia tidak bisa hanya meminta dari Lebanon saja, tapi harus minta juga dari Israel. Dan seorang utusan dari Indonesia waktu itu, utusannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Israel untuk minta izin agar Indonesia dibolehkan masuk ke UNIFIL. Ini nggak pernah dibuka di publik. Jadi sebetulnya secara nggak langsung sudah secara mengakui. Tidak langsung sudah mengakui. Gitu dengan dilatih secara militer pilot juga. Pelatihan militer menurut saya ini adalah bukti tertinggi. Karena soal militer itu sesuatu yang sangat menyangkut kerahasiaan negara. Betul. Setuju. Gitu. Dan apa yang saya omongin ini ada ditulis di banyak media massa. Jadi bukan hanya Monik aja yang tahu gitu ya. Bapak Ibu juga tahu gitu loh. Sudah bukan rahasia lagi karena sudah diulas di media massa. Di media massa, betul. Baik. Bagaimana posisi Indonesia dan negara-negara Global South termasuk pidato Presiden Prabowo Subianto bisa mempengaruhi diskusi sidang di PBB kali ini?
Jadi gini, Indonesia tuh sebetulnya bingung. Dalam arti kenapa? Di satu pihak Indonesia ingin masuk ke OECD, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Negara-Negara Maju. Kita sedang dalam proses. Per tahun 2023 Indonesia sudah ini sedang dikaji gitu ya. Peluang Indonesia untuk masuk, proses aksesinya itu Februari 2024. Dan targetnya tahun 2027 atau 2028 Indonesia sudah menjadi anggota OECD ini. Ada 38 negara anggota. Nah, Global South ini negara-negara yang berkembang. Gitu kan, beda. Karena menganggap negara-negara dunia selatan ini di kelas kedua dibandingkan negara-negara utara yang lebih dianggap sebagai menjajah secara ekonomi karena mereka negara-negara kuat. Jadi posisi Indonesia negara berkembang iya, mau negara maju juga iya, dua-duanya mau gitu loh. Masa transisi, Pak. Jadi maksud saya gini, alangkah baiknya kalau Indonesia sudah memang satu menentukan posisi pihak aja. Misalnya kita mau OECD, ya udah di situ aja, nggak usah gabung ke yang lain. Gitu loh. Kita mengupgrade diri kita sendiri gitu loh. Jangan downgrade malah, ya kan? Kemudian juga dengan pernyataan bahwa dengan memposisikan diri kita di jajaran negara-negara kelas OECD, itu kan berarti kita lebih terhormat dong. Gitu loh. Dan emang Indonesia seharusnya sudah masuk ke level itu gitu loh. Jadi ya saya sih bukan pemerintah ya, saya bukan orang yang tahu ekonomi juga. Tapi menurut saya alangkah baiknya memang kita memposisikan dengan level yang lebih tinggi daripada menempatkan diri kita ke level yang jadi hebat di Global South buat apa? Gitu. Nggak ngerti ya, ini secara saya ya sebagai awam gitu ya. Saya pikir ya ngapain kita dibawa, mendingan kita bagaimana caranya level kita naik supaya memang kita masuk ke jajaran 38 negara ini gitu loh. Itu yang lebih penting. Di sidang PBB kali ini kan hadir juga Presiden Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan juga Presiden Palestina Mahmud Abbas yang hadir lewat Zoom karena visanya tidak disetujui. Bagaimana Bu Monik melihat dinamika politik dan diplomatik ini? Ya, kalau Trump jelas ya, yang ia bicarakan adalah bagaimana negara-negara itu tegas mengenai imigran. Karena memang ini juga sudah menjadi sebuah kegalauan di Eropa, juga di Amerika karena terlalu banyak imigran. Yang saya suka dari pernyataan Trump adalah bahwa dunia seharusnya bersatu untuk menyatakan bebaskan Sandra. Gitu. Betul. Tapi itu tidak dilakukan oleh dunia. Nah, Netanyahu sejauh ini belum bicara ya, belum menyampaikan pidatonya. Dan yang paling penting bagaimana semoga saja apa yang dikatakan nanti oleh Netanyahu ini bisa membuat banyak orang menjadi mengenal siapa Israel itu. Karena biasanya kan dikasih kesempatan untuk menyampaikan apapun gitu ya. Dan selama ini Netanyahu itu adalah seorang orator yang bagus. Jadi mudah-mudahan kali ini ia bisa lagi merangkum begitu banyak ide, merangkum begitu banyak fakta dan menjadikan ini momentum untuk menunjukkan Israel dan Tuhannya Israel. Betul. Bu Monik, selain aspek diplomasi, perspektif Alkitab dan prinsip moral perlu juga penting dalam menilai situasi konflik saat ini. Selain warga Gaza yang menghadapi kelaparan, penyakit, dan risiko terusir,
masih terdapat puluhan warga Israel yang disandera oleh Hamas, termasuk jenazah yang belum dikembalikan. Dalam konteks New York Declaration dan High Level Conference, bagaimana Ibu menilai situasi ini dan apa dampaknya terhadap prospek perdamaian? Sejauh ini saya ingin mau sampaikan juga bantuan kemanusiaan yang disampaikan oleh Israel. Jadi Bapak Ibu, ini per 21 September 2025 ya, masuk 460 truk bantuan kemanusiaan. Satu hari loh, 460 truk. Melintasi dari perbatasan Israel, Keren Shalom ke Gaza. Lalu ada dari dunia internasional dan PBB ada 310 truk. Jadi bayangin Bapak Ibu, dari Israel 460, PBB dan dunia internasional 310. Israel satu negara 460. PBB dan dunia 310. Wow. Nah, jadi ada juga bahan bakar. Ini semua data yang disampaikan oleh badan yang memang bertugas mengurusi bantuan kemanusiaan dari Israel sendiri. Namanya Kogat. Sementara GHF, Yayasan Kemanusiaan Gaza, itu dikelola oleh Amerika dengan dana dari Israel dan Amerika. Israel memberikan 50 juta dolar, Amerika 30 juta dolar, dan GHF ini dipimpin oleh pendeta Johnny Moore dari Amerika. Selama bulan Agustus saja ada 6.600 truk yang masuk ke Gaza. Artinya Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan, Israel ini adalah musuh yang baik. Karena memberikan makanan kepada orang yang memusuhi mereka dan jahat kepada mereka. Nah, kalau saya melihat damai itu hanya bisa tanpa teroris. Betul. Jadi kalau terorisnya sudah nggak ada, lebih mudah mewujudkan damai. Perdamaian. Sekarang kalau masih ada teroris, terorisnya mau bentuk organisasinya apapun itu, terorisme adalah cara mencapai tujuan dengan kekerasan. Kita nggak akan pernah setuju. Betul. Bahkan di Indonesia juga sama. Betul. Mana ada sih Bapak Ibu yang mendukung teroris? Orang Kristen di Indonesia sudah jadi korban teroris berkali-kali. Bom gereja udah berapa kali. Masa kita nggak ngerti juga gitu loh. Perasaan sebagai korban. Dalam hal ini memang konteksnya yang menjadi korban adalah Israel. Sebagai korban teror ya. Sebagai korban teror. Dia mana mau sih berperang. Betul. Rakyatnya adalah orang-orang yang sibuk untuk bekerja, berkarya, liburan, membangun keluarga dan sebagainya. Jadi sangat disayangkan kalau banyak bangsa yang mayoritas Kristen baca Alkitab, tapi pengertiannya gagal paham. Dari perspektif Alkitab, bagaimana kasih dan keadilan seharusnya menuntun Israel, Palestina, dan juga komunitas internasional dalam merespons penderitaan warga Gaza serta upaya maksimal perdamaian di kawasan tersebut, Bu? Dari perspektif Alkitab selalu begini. Pertama, harus ada kebenaran dulu ya. Kebenaran baru bisa ada keadilan. Betul. Kebenaran dan keadilan disatukan. Itu sangat bagus. Tapi jika tanpa kasih, itu juga jadinya bisa salah. Jadi memang kasih dan kebenaran itu sebenarnya dua sisi mata uang yang sama. Dua-duanya harus ada, barulah kita bisa menerapkan yang namanya keadilan, baru kita bisa mewujudkan yang namanya perdamaian. Kalau hanya ada kasih doang, tanpa ada kebenaran, jatuhnya kebablasan, Pak. Akhirnya jadi kompromi sama dunia. Apa-apa boleh. Bapak Ibu juga menerapkan ini di rumah, itu juga jadi salah.
Orang tua yang terlalu manjain anak, Betul. sangat mengasihi anak dengan cara yang salah, akan membuat si anak menjadi Ya, cenderung menjerumuskan anak. menjerumuskan pada masalah. Masalah, ya betul. Karena apa? Si anak jadinya tidak dengar sama orang tuanya. Iya. Karena orang tuanya terlalu manjahin. Ini cara saya mengasihi anak saya. Enggak kayak gitu. Iya, Harus ada didikannya. Sama. Di konteks Israel dan Palestina juga sama. Iya, iya. Begitu juga kalau misalnya melakukan maunya kebenaran aja, tapi kebenarannya yang saklek, yang definisinya sendiri. Kebablasan juga kan, Tanpa kasih. jadinya otoriter. Otoriter, ya. Nggak bisa. Jadi memang ini betul-betul dua-duanya harus menempel satu dengan yang lain. Baru bisa terwujud. Makanya kalau kita balikin lagi ke konteks Israel dan Palestina. Bagaimana caranya Israel bisa menerapkan keadilan dan perdamaian? Harus ada kasih. Makanya mereka mengasihi dengan cara memberikan makan kepada warga Gaza. Memerintahkan warga Gaza untuk dievakuasi. Evakuasi ini bukan berarti dia disuruh pergi dari wilayah Gaza. Enggak loh. Disuruh menyingkir dari zona bahaya. Nanti balik lagi. Bahkan saya sangat setuju dengan niatnya Trump dan Israel membuat Gaza ini menjadi kota yang luar biasa. Betul. Karena bisa dihuni lagi gitu loh kotanya. Asal jangan ada Hamas. Itu aja, sesimpel itu. Tapi banyak sekali orang yang terjebak dengan kesalahpahaman bahwa Hamas ini seakan-akan baik. Padahal nggak ada baik-baiknya gitu loh. Ya kita bisa lihatlah apa yang sudah dilakukan. Dan ini sudah mau 2 tahun juga gitu ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu, kita di sini bukan membela Israel dengan kacamata kuda, enggak. Kita melihat juga kebenaran apa sih yang ada dari kasus ini gitu loh. Dan ini jelas sikap hati kita orang Kristen. Kita mengasihi baik orang Yahudi maupun orang Arab. Kita mengasihi bangsa Israel maupun bangsa Palestina. Tapi juga kita harus bersandar pada kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Bapak Ibu, jangankan ngomong orang Yahudi bangsa Israel ngasih tanah Bethlehem, Yeriko kepada bangsa Palestina. Bapak Ibu punya aset, punya tanah, kasih ke saya, belum tentu mau loh. Bener nggak? Coba saya tanya penonton Diaspora TV, ada nggak yang mau ngasih tanah buat Monik untuk jadi kantornya Fakta Israel misalnya? Nggak usah kantor deh, studionya Fakta Israel. Belum tentu ada loh. Jangan pikir kenapa sih Israel susah banget. Palestina kan juga punya hak untuk jadi negara. Ya itu wilayahnya di mana? Kita nggak usah ngomongin gede-gede lah, skala kecil aja. Bapak Ibu mau nggak ngasih tanah rumah Bapak Ibu ke warga Gaza? Belum tentu loh. Nah itu aja sih menurut saya. Ya, dengan banyaknya tekanan diplomatik dari negara-negara besar untuk mengakui negara Palestina dan resolusi internasional seperti New York Declaration, menurut Ibu Monik apa yang dapat dijadikan prinsip perdamaian yang realistis, adil dan berkelanjutan berdasarkan perspektif iman Kristen? Nah, kalau kita lihat ya setelah air bah, Tuhan menciptakan ada berapa? 70 bangsa. 70 bangsa diatur sedemikian rupa dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi jelas Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan isinya punya otoritas. Punya kewenangan untuk menentukan bangsa ini di sini, luas daerahnya seluas ini, dan sebagainya. Nah, mengapa dunia menolak ketika Tuhan memberikan tanah perjanjian buat bangsa Israel? Itu kan haknya Tuhan. Dan Tuhan juga adil. Tuhan kasih tanah kepada Ismail. Tuhan kasih tanah kepada Esau, kembarannya Yakub. Yakub kan menjadi Israel ya. Betul. Esau menjadi Edom. Dapat tanah juga, semua bangsa punya tanah. Orang Palestina adalah orang Arab. Tanahnya besar banget. Saudi Arabia itu udah besar. Arabia itu gurun Sinai itu disebut Arabia. Secara peta, secara geografis.
Jadi sangat luas dibandingkan tanah Kanaan yang dikasih kepada bangsa Israel yang sangat kecil. Nah, jadi secara iman Kristen, kita nggak bisa juga balik lagi ke tadi Yoel 3 ayat 2. Itu jelas Tuhan bilang itu tanahku. Kita mau terima dengan legowo, siap-siap dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai pernyataan ini, atau kita memang mau kompromi dengan dunia yang tidak mau taat pada firman Tuhan. Pilihannya sederhana sebetulnya. Kalau saya ya taatnya sama firman Tuhan lah. Ngapain kita ngikutin dunia? Dunia nggak jelas. Akan berjalan menuju kehancurannya. Ya udah tahu mau masuk jurang, masa kita ikut-ikutan? Baik, pertanyaan terakhir nih Bu. Bagaimana seharusnya komunitas internasional dan masyarakat sipil bertindak untuk mendukung perdamaian tanpa melemahkan keamanan Israel, sembari tetap memperhatikan hak-hak warga Palestina? Nah, itu balik lagi. Perdamaian hanya bisa terwujud jika ada pengakuan terhadap hak Israel. Sekarang hak Israel mau nggak diakui? Israel itu harus ada tanahnya juga. Sekarang tanahnya di mana? Orang-orang yang mendukung Palestina, yel-yelnya adalah, slogan-slogannya adalah from the river to the sea. Di antara sungai Yordan sampai Laut Mediterania itu ada Israel. Lah kalau mau diambil semua, Israelnya di mana? Gitu ya. Pertama, jelas sekali kalau kita mau berdamai harus ada kebenaran. Kebenarannya apa? Saat ini dunia sedang berkomplotan merebut tanah perjanjian yang Tuhan kasih untuk bangsa Israel. Dunia ingin merebut tanah perjanjian untuk mendirikan sebuah negara, namanya negara Palestina. Dan ini akhir zaman. Iblis sedang berusaha untuk mencari sebanyak mungkin teman untuk dibawa ke kekekalannya di neraka lautan api. Nggak usah ikut-ikutan. Kita fokus pada kebenaran. Tanahku kata Tuhan di Yoel 3 ayat 2. Dan jelas sekali tanah perjanjian sampai nanti Tuhan Yesus datang pasti masih ada. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, malaikat sendiri berkata bahwa ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Dan akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Jadi kita percaya sama Alkitab saja. Udah jelas. Ngapain kita sibuk mendukung orang yang mau mengambil tanah yang jelas-jelas dibilang tanah Tuhan. Kita berdiri di mana ada Tuhan. Jangan berdiri di mana berhadapannya sama Tuhan. Lah jadi lawannya Tuhan dong. Kamu nekat banget. Ada-ada aja. Kita berdiri di belakangnya Tuhan dong. Ya nggak? Kita ngikutin dia. Jangan kita malah nantang berdirinya di depannya. Baik, God Lovers, hari ini kita telah mendengar pandangan dan analisis Ibu Monique Rickers mengenai konflik Israel-Palestina, Deklarasi New York, pengakuan negara Palestina, dan perspektif Alkitab dalam menuntun perdamaian. Kita belajar bahwa pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara menimbulkan peluang sekaligus risiko baru bagi perdamaian di Timur Tengah. Deklarasi New York 12 September 2025 lahir dari situasi krisis Gaza, namun penerapannya di lapangan menghadapi tantangan besar. Diskusi di PBB termasuk peran Indonesia dan Global South bisa mempengaruhi arah diplomasi. Namun keamanan Israel dan nasib warga sipil tetap menjadi faktor utama. Keempat, perspektif iman juga penting. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana keadilan, tanggung jawab, dan kasih harus menjadi panduan dalam menilai konflik dan mencari solusi yang manusiawi. Terima kasih banyak Ibu Monique atas penjelasan analisanya yang mendalam dan luas. Dan terima kasih juga kepada Anda yang semua sudah setia menyimak. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share
supaya banyak orang diberkati. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode Diaspora TV Talk Show berikutnya. Saya Erwan Nainggolan, pamit undur diri. Tetap ikuti episode-episode berikutnya karena kita akan terus membahas pertanyaan-pertanyaan penting tentang iman, perdamaian, dan dialog lintas budaya. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah kau biarkan aman selalu